Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Wisnuwardana dari kelas 21 IF06 dengan NIM 21114221. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi perkembangan arsitektur komputer. Evolusi perkembangan arsitektur komputer dari generasi pertama sampai sekarang dibagi menjadi 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama tahun 1946 sampai dengan 1959. Komputer ini diprogram hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau machine language menggunakan konsep stored program, dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Contoh dari komputer generasi pertama, yang pertama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dimulai tahun 1942. Berukuran sangat besar, untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Yang kedua, Harvard Mark II, dibuat pada bulan Juli tahun 1947 dan mempunyai kemampuan 12 kali lebih besar daripada Harvard Mark II. Komputer generasi kedua 1959 sampai dengan 1964. Komponen yang digunakan adalah transistor. Untuk sirkuitnya dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Borden, William Shockley, dan Walter Brattain pada tahun 1947. Contoh dari komputer generasi kedua adalah IBM model 1620, IBM model 1401, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Ketiga, kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Keempat, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Lalu yang kelima, kebutuhan daya listrik lebih kecil. Komputer generasi ketiga 1946 sampai 1970. Komponen yang digunakan adalah IC Integrated Circuit. Ia berbentuk Hybrid Integrated Circuit dan Monolithic Integrated Circuit. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah IBM S370 dan UNIVAC 1106. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Kedua, penggunaan listrik lebih hemat. Ketiga, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Keempat, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Lalu yang kelima, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat 1970 sampai 1990. Penggunaan Large Scale Integration atau LSI disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan microprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip. Untuk memori, komputer generasi sebelumnya masih menggunakan magnetic core storage. Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II, PDP-11, PC Calc, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080. Dengan sistem operasi CPM, Control Program for Microprocessor, dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satu pun yang PC kompatibel atau Macintosh kompatibel.
sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer. Lalu yang generasi terakhir yaitu generasi kelima, dari tahun 1980-an hingga saat ini. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya, hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088, 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit per satuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Lebih banyak ya. Selanjutnya pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor yang lebih banyak yaitu 3,1 juta untuk meletakkan 90 MIPS yaitu million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Hingga sekarang sudah sangat berkembang prosesor Intel dan ada pun lawannya AMD, sama-sama bersaing untuk menjadi yang terbaik pada saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.